والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة. Sudah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu kitab yang menjelaskan poin-poin inti di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang kita baca ini adalah akidah Ahlus Sunnah yang tentunya setiap seorang muslim kita sangat butuh ya terhadap ilmu-ilmu yang seperti ini. Pada pertemuan yang lalu penulis kitab telah menjelaskan kepada kita satu fasal yang menjelaskan apa sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara. Ya, Allah berbicara. Kemudian di fasal berikutnya penulis kitab lebih spesifik lagi menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ini adalah akidah yang sudah disepakati. Ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sudah sepakat mereka bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Ini pegang kuat-kuat, ini termasuk akidah yang disepakati. Gitu ya. Ya. Kita akan baca dari ucapan penulis kitab, wa min kalamillahi subhanahu wa ta'ala al-Qur'anul azim. Dan di antara kalam Allah dan di antara pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-Qur'anul azim. Ya, jadi kalau Al-Quran itu kalam Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik, ya, mereka meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan. Agar apa? Hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengar kalam Allah. Apa kalam Allah di situ? Al-Quran. Karena jadi kalau di dalam peperangan sekalipun, kalau ada orang musyrik minta perlindungan, kasih perlindungan. Harapannya apa? Agar mereka mendengarkan kalam Allah itu Al-Quran, kemudian dapat mendapatkan hidayah. Karena Al-Quran adalah sumber hidayah. Sebagaimana Rasul ketika menawan seorang musyrik namanya Thumamah bin Uthal, apa yang Rasul lakukan? Itu diikat di salah satu tiang masjid. Diikat di situ. Sehingga apa? Ya, di pagi hari Rasul baca Al-Quran, beliau mendengarkan. Ketika Rasul menyampaikan nasihat pun didengarkan. Akhirnya apa? Setelah beberapa hari ditawan di dalam masjid, akhirnya apa? Thumamah dibebaskan, akhirnya apa? Beliau kembali dan masuk dalam Islam. Gitu. Ini perhatikan, yang kita ambil di situ Allah mengatakan, ya, maka berilah perlindungan hatta yasma kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi Al-Quran itu apa? Kalam Allah. Ya, Al-Quran kalam Allah. Ini perhatikan, ini adalah akidah yang disepakati. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim. Dan Al-Quran adalah apa? Kitab Allah yang mubin, yang jelas.
wa habluhul matin, dan tali Allah yang sangat kuat, wa siratuhul mustaqim, dan jalan Allah yang lurus. Kan gitu ya. Jalan Allah yang lurus. Tanzilum mir rabbil alamin. Yang Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat pertama, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Quran, ya, ala abdihi, kepada hambanya, itu Rasulullah Muhammad SAW. Ini dalil. Al-Quran itu apa? Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin. Turun dengannya Pak Ruhul Amin, itu Jibril, ala qalbi sayyidil mursalin, kepada hati sayyidul mursalin, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi Masya Allah ya, Al-Quran itu turun lewat siapa? Jibril alaihissalam. Jadi bagaimana sudah kita terangkan dulu di dalam penjelasan sittatu mawadi' minas sirah, 6 tempat pelajaran dalam sirah Nabi. Bagaimana awal mendapatkan wahyu? Rasulullah di Gua Hira. Kemudian datang kepada beliau Jibril alaihissalam, mendekap beliau dan memerintahkan untuk iqra, untuk membaca. Kemudian Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Jibril ulang lagi, iqra. Berkali-kali. Kemudian Jibril mengajarkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan itu. Allah turunkan Al-Quran itu dengan apa? Melalui perantara Jibril alaihi salam. Itu. Kemudian Al-Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Perhatikan ya. Jadi Al-Quran itu berbahasa apa? Berbahasa Arab. Allah pilih Al-Quran dalam bahasa Arab. Gitu. Kenapa? Memang bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa. Ya. Kemudian munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran itu diturunkan dan bukan makhluk. Perhatikan, ini adalah akidah siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Dari siapa? Jadi sebenarnya sebelum ya di masa Ibnu Qudamah sudah ada fitnah tentang khalqu Al-Quran. Al-Quran itu adalah makhluk Allah itu. Seperti apa sudah kita ya pelajari kemarin ya, tentang akidah Abdullah bin Mubarak yang beliau lahir pada tahun 118 Hijriah di masa tabi'in. Beliau ketika menuliskan akidah, apa di antara isinya? Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ini tahun berapa? Tahun 118 Hijriah. Beliau sudah menyebutkan. Kenapa memang ada di antara manusia yang mengaku Islam, mereka apa? Memahami bahwa Al-Quran adalah apa? Makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama Ahlus Sunnah di dalam kitab-kitab akidah mereka selalu menukilkan ini, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Terlebih yang paling terkenal sekali di masa Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau Masya Allah ya berseberangan dengan akidah pemerintah saat itu. Yang namanya pemerintah saat itu mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk berkeyakinan berakidah Al-Quran dan makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal Masya Allah, beliau tetap tegar di atas sunnah, mengatakan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Apa konsekuensinya? Beliau dipenjara. Bukan sekedar penjara, beliau disiksa, dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Sampai dikisahkan oleh putra beliau yang bernama Abdullah bin Imam Ahmad, mengatakan, aku pernah melihat bapakku itu diarak, dikeliling ke pasar-pasar, kampung-kampung, sambil dipukul. Ya, begitu masuk ke sel kembali, ini kulitnya bisa dikeletek. Coba. Imam Ahmad apakah nggak punya pengikut? Banyak sekali. Ribuan bahkan jutaan mungkin pengikut beliau. Tapi tidak pernah satupun kata yang keluar dari Imam Ahmad untuk untuk memberontak pemerintah. Tidak. Imam Ahmad Masya Allah orang yang terkenal berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Nggak memerintahkan untuk memberontak pemerintah, tidak. Bersabar beliau. Bersabar dengan kedoliman pemerintah. Sampai akhirnya khalifah yang ada itu mati
diganti lagi sampai diganti lagi, berpindah dengan 3 khalifah. Kemudian apa? Allah gantikan khalifah yang adil, ya. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal dikeluarkan dari penjara dan kemudian dimuliakan kembali. Ini perhatikan. Sampai Ali bin Madini, yaitu ahlu hadis yang sezaman dengan Imam Ahmad, ketika mengomentari Imam Ahmad, beliau mengatakan apa? Innallaha yansuru hada dina bi Abi Bakrin yauma riddah wa bi Ahmada yauma mihnah. Kata siapa tadi? Ali bin Madini, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan siapa? Satu, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu di hari riddah. Itu ketika wafatnya Nabi, itu banyak kaum muslimin yang mereka murtad dari Islam. Bahkan didengar, ya, di beberapa kabilah Arab itu mereka sudah bertekad untuk apa? Keluar dari Islam, berbondong-bondong. Bagaimana Abu Bakar itu menjadi sebab Allah menolong agama ini? Jadi gini Bapak sekalian, Rasul sebelum wafat itu sudah sedang mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid saat itu untuk mengembur musyrikin. Lah, sebelum pasukan ini berangkat, ini udah persiapan ini, ya, udah diatur dan sebagainya perlengkapan, tapi apa? Keburu Rasul wafat. Iya, begitu Rasul wafat, para sahabat khilaf. Begitu Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, para sahabat khilaf, gimana nih? Kita berangkatkan pasukan Nabi ini atau kemudian kita undur dulu? Kondisinya nggak memungkinkan. Perhatikan, para ulama, para sahabat khilaf mereka. Tapi Abu Bakar Siddiq tidak. Mengatakan, saya tidak akan pernah mungkin meninggalkan sesuatu yang telah ditetapkan Nabi, apapun keadaannya. Akhirnya apa? Sudah Abu Bakar berbicara, semua pun diam dan mengikuti. Akhirnya apa? Pasukan ini diberangkatkan. Perhatikan, apa hikmahnya di situ? Padahal kondisinya lagi mencekam ini. Ya, kenapa? Wafatnya Nabi betul-betul bikin orang bergoncang imannya. Maka Abu Bakar Siddiq tetap mengirimkan pasukan. Ya, ternyata manfaatnya apa? Faedahnya apa? Begitu pasukan ini lewat ke kampung-kampung kabilah-kabilah Arab yang sudah masuk Islam, mereka melihat, ternyata Islam masih banyak ya. Nabinya wafat tetap masih banyak ya. Ini dikirimkan segini banyaknya, apalagi di Madinah. Akhirnya apa? Orang-orang yang tadi yang mau murtad dari Islam tidak jadi murtad. Mereka kuat kembali. Perhatikan ya, ini kata sahabat tadi, Ali bin Madini, Allah menolong Islam dengan Abu Bakar, yaitu di hari riddah tadi. Dan Allah menolong Islam dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu di hari mihnah. Apa mihnah itu? Itu hari ketika di situ para ulama dipaksa, bahkan dibunuh, bagi yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad, Masya Allah, bahkan pernah suatu ketika Imam Ahmad itu dipenjara. Kemudian di luar penjara itu ribuan manusia. Semua mereka bawa catatan, bawa buku, bawa pulpen. Sedang apa? Nunggu bagaimana fatwa Imam Ahmad. Andai kan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, niscaya orang akan langsung meyakini di hari itu. Kenapa? Imam Ahmad itu adalah apa? Imam sunnah saat itu. Gitu ya. Sampai ada orang rekannya Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad, ya coba kamu ngalah dikit ngapa sih? Ibaratnya gitu ya. Daripada kamu setiap hari disiksa, di penjara, nggak pernah merasakan nikmat hidup. Coba dulu Ammar bin Yasir, ya, ini mengucapkan kalimat kufur, mencela Nabi, namun Allah maafkan, Allah turunkan ayat. Bukankah setelah menimpa kamu seperti ini? Apa kata Imam Ahmad? Masya Allah, ini perhatikan fakihnya beliau. Ya, beliau mengatakan bahwa dulu Ammar bin Yasir, pedang sudah di leher beliau. Tapi saya belum ada pedang tuh. Seperti kan? Kalau begitu iyalah, ngalah, baiklah. Itu ya, ngalah, aman. Coba Imam Ahmad, Masya Allah. Ternyata apa? Luar biasa kesabaran beliau. Begitu berjalan waktu ini, khalifah meninggal, diganti lagi, baru kemudian Allah berikan kemenangan. Akhirnya apa? Akidah umat terjaga sampai sekarang. Itu akidah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Perhatikan ya. Iya. Kemudian kata beliau, minhu bada'a. Al-Quran ini munculnya datang awal kali dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi ya'ud. Dan Al-Quran ini akan apa? Akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Itu nanti menjelang hari kiamat. Tatkala keadaan manusia
di atas muka bumi ini mereka sudah kafir kepada Allah. Ya, tidak ada lagi orang yang membaca Al-Quran, tidak ada lagi orang yang mempelajari Al-Quran. Sampai Rasul mengkhabarkan bahwa la taqumus sa'atu la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai datang suatu zaman bahwa di bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah, nggak ada. Allah saja tidak disebut, apalagi Al-Quran, apalagi sholat, apalagi adzan, nggak ada sama sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjaga kesucian Al-Quran. Caranya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi Allah itu yurfa'u minal masaif was-sudur fi akhir zaman, bahwa Allah akan mengangkat Al-Quran itu dari lembaran-lembaran dan dari hati-hati para penghafal. Jadi di hari itu bahwa Al-Quran yang tadinya lengkap satu jilid misalkan gitu, begitu dilihat udah nggak ada tulisannya. Orang yang dulu pernah hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, tiba-tiba lupa sama sekali. Perhatikannya, Allah angkat kembali. Maka Al-Quran itu wa ilaihi ya'ud, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya, ini jadi Al-Quran datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Maka mumpung masih bisa dibaca, baca Al-Quran itu. Nanti naudzubillah ya, semoga kita nggak mendapatkan masa itu Al-Quran Allah cabut semua. Hafalan kita hilang, kemudian tulisan-tulisan di kitab-kitab, di mushaf udah hilang sama sekali. Gitu ya, Masya Allah ini Masya Allah. Ya, kemudian bahwa sekali lagi Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Mana dalilnya? Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Jadi Ibu Qudamah di sini agak panjang ini. Panjang sekali menjelaskan tentang bab ini. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang tersesat dalam masalah ini. Ya, ini dan selalu hampir setiap akidah yang ditulis ulama Ahlus Sunnah selalu menyertakan akidah ini, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kan gitu. Dalilnya mana? Di antara dalil yang dipakai adalah dalam surat Al-A'raf 54. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Kita perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, ketahuilah, lahul khalqu, hanya milik Allah, al khalq, penciptaan, wal amru, dan pengaturan, amr dan amr. Perhatikan, perintah, aturan, gitu ya, amr itu. Di situ Allah mengatakan al khalqu wal amru, pakai wawu. Jadi wawu dalam bahasa Arab itu ini yufidul mughayarah, memberikan faedah berbeda. Jadi antara al khalqu, penciptaan, dan amr itu berbeda. Ini perhatikannya, ini bahasa Arab ini. Jadi kalau wawu atof itu memberikan faedah apa? Mughayarah, berbeda. Antara penciptaan dengan amr itu berbeda. Nah, berbeda ya. Sedangkan Allah ketika menjelaskan tentang masalah Al-Quran, apa kata Allah? Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 52. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sesungguhnya demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, roh dari amr kami, dari urusan kami, perintah kami. Perhatikan, jadi Al-Quran itu amr, bukan kholak. Perhatikan tadi ya. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Tolak ayat 5, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itulah amr Allah, urusan Allah, perintah Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Perhatikan, Allah mengatakan Al-Quran itu apa? Amr. Amr itu beda dengan apa? Kholak tadi. Dengan apa? Dengan wawu tadi. Al-wawu yufidul mughayarah. Ini perhatikannya, pendalilannya itu bagus sekali ini. Harus tahu bahasa Arab ini ya. Ataf, surat apa tadi Pak? Surat Al-A'raf 54 ya. Jadi ataf itu memberikan faedah berbeda antara ataf dan maktufnya dan yang diikuti. Gitu ya, Masya Allah ini. Jadi bukan makhluk itu. Itu amar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan makhluk, perhatikan ya. Ini pegang kuat-kuat akidah seperti ini. Kemudian kata beliau, Ibnu Qayyim mengatakan wa huwa suwarun muhkamatun wa ayatun bayyinatun
wa hurufun wa kalimat. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin asyru hasanat. Al-Quran itu suar, adalah surat-surat muhkamat. Ada surat yang muhkamat, yang jelas maknanya. Wa ayatun bayyinat, dan ayat-ayat yang jelas. Jadi Al-Quran itu terdiri dari surat-surat, ayat-ayat. Wa huruf wa kalimat. Huruf dan kalimat. Ya, perhatikan huruf dan kalimat. Jadi kalau kita misalkan baca Al-Quran, ini surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu kan satu, Al-Fatihah satu surat Al-Quran. Kan terdiri dari satu ayat. Al-Fatihah ayat 127. Nah, itu apa? Al-Quran. Kemudian terdiri dari huruf-huruf. Itu Al-Quran. Gitu, itu Al-Quran. Ya. Jadi gini, kenapa kok Syekh Imam di sini menyebutkan bahwa Al-Quran itu surat, ayat, huruf, kalimat? Kenapa? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu yang tertulis itu bukan kalam Allah. Gitu loh. Atau mereka mengatakan itu kalam tapi apa? Tidak ada huruf, tidak ada suaranya di situ. Tidak ada kalimat, tidak ada apa surat-suratnya itu. Jadi seperti apa? Pembicaraan yang tidak ada maknanya. Ada sebagian seperti itu. Maka perlu tekankan di sini Al-Quran itu bentuknya surat-surat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, huruf-huruf, kalimat-kalimat. Yang belum mengatakan man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin asyru hasanat. Yang barang siapa membacanya fa'arabahu, kemudian dia benar dalam membacanya, maka setiap huruf yang dia baca mendapatkan 10 pahala. Perhatikan ya. Mana apa ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu huruf? Dalam hadis nanti saya menyebutkan di sini, di antaranya hadis Ibnu Mas'ud yang perlu mengatakan mauquf itu. Dikatakan di situ man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, belum mengatakan barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, maka dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala dilipatkan menjadi 10 pahala. Perhatikan, belum mengatakan apa? Bahwa Al-Quran huruf. Satu huruf saja. Ini menunjukkan satu huruf itu bagian dari Al-Quran. Ini perhatikan ya. Ini akidah Ahlus Sunnah, perhatikan ini. Yang kita baca akidah Ahlus Sunnah ini. Yang sudah melalui apa? Saringan-saringan para ulama ini. Disimpulkan dalam kitab ini. Gitu ya. Kemudian kata beliau, lahu awal wa akhir. Ada awalnya, ada akhirnya. Ya gitu. Awalnya, ya ada akhirnya. Wa ajza wa abda wa ab'ad. Ya, berjus-jus dan berbagian-berbagian. Matluwun bil alsinah. Terbaca dengan lisan-lisan. Jadi apa yang kita baca itu apa? Al-Quran. Lagi ngapa mas? Baca Al-Quran. Kan itu. Kalau sebagian orang mengatakan yang saya baca itu bukan Al-Quran, bukan kalam Allah, tapi makhluk. Aneh kan? Jadi yang ini memang kalam Allah, tapi yang saya keluarkan itu ini makhluk. Repot itu kan. Jadi apa yang ditulis itu ya Al-Quran kan gitu. Apa yang dibaca Al-Quran. Ini perhatikan ini. Orang kalau sudah kena kebid'ahan itu mumet mereka itu. Jadi iya ini kalam Allah. Cuman yang saya baca ini bukan kalam Allah. Loh gimana sih? Itu kalam Allah sudah. Apa yang kita baca dengan bahasa kita itu adalah kalam Allah. Mahfudun fis sudur, yang terhafal dalam hati kita. Di mana hafalan? Hati ya, bukan di otak ini perhatikan. Hafalan di hati. Al-Quran itu di hati. Jadi apa yang kita hafal itu Al-Quran. Misalkan lagi ngapal apa Pak? Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah? Al-Quran. Itu kan? Nah, sudah. Masmu'un bil adzan, yang didengar dengan telinga-telinga. Jadi kita ada orang baca Al-Quran, kita dengar, bagus sekali bacaannya ya, direnungkan. Apa yang kita dengar? Al-Quran. Itu ya. Jangan yang dengar makhluk. Nah gitu berarti. Ya Al-Quran itulah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maktubun fil masahif, yang tertulis dalam mushaf. Jadi kalau kita baca Al-Quran ini seperti ini tulisan Al-Quran ya. Ini apa ini? Wa in ahadum minal musyrikin, apa ini? Ini kalam Allah. Ini kalam Allah ini. Gitu kan? Jadi bagi mereka kalau ini makhluk kata mereka gitu. Kita kalau mengatakan iya betul, kitab ini kertas, kalam Allah. Apa ini? Makhluk. Tintanya makhluk, ini betul kan? Cuman yang ditulis kenapa itu kalam Allah, gitu Pak. Jadi yang tertulis kalam Allah. Kemudian
Wa fihi muhkamun wa mutasyabih. Padanya ada ayat yang muhkam jelas maknanya dan ada ayat yang mutasyabih yang masih samar. Maksudnya ada sebagian orang tahu maknanya, sebagian tidak gitu loh. Jadi mutasyabih itu tetap ada orang yang tahu. Cuma apa? Tidak semua orang mengetahui. Semakin luas ilmu seorang, maka semakin sedikit perkara yang mutasyabih. Kemudian wanasi wa mansuh, di dalamnya ada yang menasih dan ada yang menghapusnya. Ada di situ. Kemudian wa khas wa am, wa amrun wa nahyun. Ada yang lafaz umum, ada yang khusus, ada perintah, ada larangan. Gitu ya. Ini Al-Quran perhatikan. Ini kesimpulan akidah Ahlussunnah ya tentang Al-Quran itu. Kemudian beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid." Ya, tidak datang pada Al-Quran itu kebatilan. Min baini yadayhi, baik dari depan maupun dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid, yang Al-Quran itu turun dari Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji. Perhatikan, Al-Quran tidak ada kebatilan sama sekali. Ya, kemudian wa qauluhu ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan wahai Rasul, andaikan manusia dan jin mereka berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, perhatikan, la ya'tuna bimithlihi, maka mereka tidak akan pernah mendatangkan yang semisalnya, walaupun mereka saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Nggak akan bisa. Apa nggak bisa apa? Menandingi Al-Quran. Itu dari dulu. Dari dulu nggak ada yang bisa menandingi. Kemudian belum mengatakan wa dalilu annahu ilahi ya'ud, dan dalil bahwa Al-Quran ini akan kembali kepada Allah adalah apa? Yaitu tadi, bahwasanya Allah akan mengangkat Al-Quran di akhir zaman. Kapan itu? Ketika kondisi manusia paling buruk. Nggak ada orang ibadah kepada Allah. Nggak ada orang mengucapkan Allah gitu. Makanya manusia yang terburuk itu apa diantaranya? Ini, yaitu orang yang datang hari kiamat dia masih hidup. Sampai Rasul mengatakan ada manusia dua manusia terburuk. Apa yang pertama? Rasul mengatakan bahwa inna min syirarin nasi antaqumas sa'atu wa hum ahya walladzina takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Rasul mengatakan ya bahwa sejelek-jelek manusia di antaranya adalah orang yang ketika datang hari kiamat mereka masih hidup. Dan yang kedua, orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Perhatikan ini, ngeri kan? Coba, Rasul menggandengkan itu antara orang yang hidup ketika hari kiamat datang, bumi hancur dia masih hidup, itu sejelek-jelek manusia. Apa gandengannya dengan orang yang menjadikan kuburan para nabi, orang soleh sebagai tempat ibadah, untuk membaca Al-Quran, untuk iktikaf di situ, untuk merayakan apa? Merayakan hari raya. Na'udzubillah. Itu kata Rasul seburuk-buruk manusia tadi. Nah, gitu ya. Kemudian Ibnu Qudamah melanjutkan, wa hada huwal kitabul arabi alladzi qala fihi alladziina kafaru. Ini adalah kitab Al-Qur'an berbahasa Arab. Bahasa Arab ini. Yang mana orang-orang kafir dulu mereka mengatakan apa? Lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini. Kemudian mereka juga mengatakan in hada illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini melainkan ucapan manusia. Perhatikan. Jadi orang musyrik itu memahami Al-Quran itu ucapan. Sehingga mereka mengatakan lah ini bukan ucapan Allah kata mereka, tapi ucapan manusia. Berarti apa? Orang musyrik tahu bahwa Al-Quran itu adalah bentuknya ucapan. Kemudian Allah mengatakan sa'uslihi sakor. Aku akan masukkan mereka ke dalam neraka sakor. Apa maksudnya? Bahwa jadi Allah itu sedang menjelaskan loh, orang-orang kafir akan masuk ke neraka sakor. Nah, wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan huwa syairun, bahwa orang musyrik mengatakan lah ini paling syair. Kan gitu. Sebagaimana sudah kita jelaskan dulu ucapan Umar. Jadi ketika Rasul sedang sholat di hadapan Ka'bah ya, dan beliau membaca surat Al-Haqqah, ternyata
Umar bin Khattab masih musyrik itu dengar. Ya, Rasul membaca al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Apa kata Umar? Lah, ini paling ucapan syair. Ya, apa kata Allah? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran ini bukan ucapan penyair dan sedikit orang beriman. Kata Umar, bergumam lah, paling ini ucapan dukun. Ternyata ayat berikutnya mengatakan wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadzakarun. Al-Quran ini bukan ucapan dukun, namun sedikit orang yang ambil pelajaran. Tuh, Umar sudah ya. Jadi sebenarnya Umar itu sudah mentok di situ. Masa apa yang saya angan-angankan langsung diturunkan di situ, tegur langsung gitu. Ini sebenarnya awal mula ini ya. Titik iman itu sudah mulai ada pada diri Umar. Cuman apa? Ya kesombongannya, keangkuhannya kan gitu ya, belum menerima. Nah gitu. Nah, jadi orang-orang musyrik itu menuduh bahwa Al-Quran itu adalah syair. Ya, coba kita baca ya. Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat 69, Allah mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Dan tidaklah kami mengajarkan kepada Rasul berupa syair. Ya, 69. Wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas untuknya. Perhatikan, Allah tidak mengajarkan kepada Rasul berupa syair. Dan itu tidak pantas baginya. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tidaklah itu melainkan peringatan dan Quran yang jelas. Coba perhatikan. Orang musyrik mengatakan Al-Quran itu apa? Itu syair. Perhatikan. Maka kata Ibnu Qudamah di sini, falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa athbatahu Qur'anan lam yabqa syubhatun lidhi lubbin fi anna al-Qur'an huwa hadzal kitab al-arabi alladhi huwa kalimat wa huruf wa ayat. Li'anna ma laysa kadzalik la yaqul ahadun innahu syi'run. Perhatikan ini luar biasa ya, pendalilannya bagus sekali nih. Dalam sekali. Ibnu Qudamah mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan Al-Qur'an itu bukan syair, bukan syair. Dan Allah menetapkan ini adalah apa? Al-Qur'an. Maka tidak tersisa syubhat bagi orang yang punya akal. Ya, tentang Al-Qur'an. Al-Quran ini adalah kitab Allah yang berbahasa Arab, yang adalah kalimat-kalimat, huruf-huruf, dan ayat-ayat. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak memiliki huruf, tidak memiliki kalimat, dan tidak memiliki ayat, tidak mungkin dikatakan sebagai syair. Tapi syair itu kan, kalau bahasa kita apa? Syair sama, ya syair ya. Syair itu kan ucapan-ucapan gitu ya, kalimat hikmah misalkan itu ya. Nah, itu tidak akan dikatakan syair kecuali apa? Itu memiliki huruf, kalimat, dan ayat-ayat. Ada bait syair kan gitu ya. Nah, gitu. Orang musyrik paham mereka. Al-Quran ini syair. Kenapa? Berarti menunjukkan bahwa Al-Quran memang ada huruf-huruf dan apa? Ada ayat-ayatnya. Ada kalimat-kalimatnya di situ. Coba perhatikan. Ini pendalilan luar biasa. Kemudian, beliau juga mendatangkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Ya. Allah menantang orang-orang musyrik. Allah mengatakan Al-Baqarah berapa? 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah mengatakan, dan jika kalian tetap ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bi surah min mithlih. Silahkan datangkan satu surat yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum, dan silakan kalian undang ya pembantu kalian selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian jujur. Ini apa itu? Tantangan dari Allah kan? Allah nantang, sudah. Kalau kamu tetap ragu, sudah, sekarang datangkan satu saja surat yang semisal. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menantang mereka ya yang semisalnya, maka tidak diketahui ya, maka tidak mungkin itu apa? Itu tidak ada apa? Kalimat-kalimatnya. Ya, yaitu beliau mengatakan wala yajuzu ayatahaddahum bil ityani bimithli ma la yudra ma huwa wala yaqil. Maka tidak boleh ya
menantang mereka untuk mendatangkan yang semisalnya, padahal apa? Sesuatu itu tidak diketahui dan tidak bisa dipahami. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan gitu. Ini menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu apa? Bisa dipahami mereka. Mereka tahu bahwa itu adalah bentuknya kalimat. Gitu ya. Iya. Kemudian yang berikutnya itu penulis kitab mengatakan bahwa Al-Quran itu yang dibaca. Ini tadi untuk menguatkan dalil tadi bahwa apa yang kita baca itu Al-Quran. Misalkan kita baca Al-Fatihah, kita ditanya, Pak, baca Pak Al-Quran. Kalau Ahlul Bid'ah mengatakan itu bukan Al-Quran, yang dibaca itu makhluk. Itu perhatikan. Nah, ini ayatnya, perhatikan. Surat Yunus ayat 15. Allah mengatakan, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ti bi qur'anin ghairi hada aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Allah mengatakan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bayyinat yang jelas. Perhatikan, dibacakan ayat kami. Apa yang dibacakan? Al-Quran. Mereka seperti itu, apa yang kita baca itu Al-Quran. Kita baca Al-Quran ini ya. Surat-surat ada itu. Apa yang kamu baca? Al-Quran. Kan gitu. Coba Allah mengatakan, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang begitu jelas, maka berkatalah orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan Allah. Mereka mengatakan apa? I'ti bi Qur'anin ghairi hada. Tolong datangkan Al-Quran yang bukan ini. Atau dirubah saja. Coba dasar orang ya, kalau hatinya rusak gitu, dikasih Al-Quran. Coba ganti yang, jangan Al-Quran yang ini. Coba jangan perintah yang ini. Atau ganti saja itu. Allah mengatakan, kul, ucapkan wahai Nabi Muhammad SAW, ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Gak mungkin aku akan merubah dari yang datang dari diriku sendiri. Gak mungkin Rasulullah. Gak bisa merubah Al-Quran itu. Gitu ya. Kenapa? Rasul itu hanya menyampaikan dari Allah. Gitu loh. Ya, kemudian bahwa Al-Quran itu ayat-ayat. Perhatikan ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Al-Quran itu ayat-ayat. Allah mengatakan, bal huwa ayatum bayyinatun fi sururil ladzina utul ilma. Atau Al-Quran selain ayat adalah itu yang dihafal dalam hati. Allah mengatakan bahkan Al-Quran itu ayatun bayyinat, adalah ayat yang jelas, fi suduril ladzina utul ilma, di hati-hati orang yang diberikan ilmu. Perhatikan, Al-Quran apa itu? Yang dihafal. Jadi apa yang kita hafal dari Al-Quran itu kalam Allah itu. Gitu ya. Nah ini perhatikan, ini Masya Allah, ini luar biasa dalil yang beliau sampaikan itu. Ini penting untuk kita hafal ini dalil-dalil yang ada ini. Al-Quran itu apa? Yang kita hafal itu Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa bagaimana dengan yang tertulis? Dia mushaf, misalkan kayak gini Al-Quran ya. Apa ini kalam Allah? Ya kalam Allah, kan gitu. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Al-Waqiah 77 sampai 79. Allah mengatakan, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya itu ada Al-Quran yang karim. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Perhatikan, fi kitab, yang dalam kitab, yang tertulis, berarti kan gitu, karena kitab dalam bahasa Arab maknanya adalah maktub. Jadi dalam bahasa Arab kalau wazan fi'al banyaknya maknanya maf'ul. Kitab maknanya maktub. Firos maknanya mafrush. Ilah maknanya makluh. Nah gitu. Makanya apa yang tertulis di dalam lembaran-lembaran itu, misalkan gini ya, ini karena kitab ini. Ini ada ayat Al-Quran nih. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Ini apa ini? Kalam Allah. Gitu loh ya. Bukan makhluk ini. Ya, kalam Allah bukan makhluk. Malah gitu loh. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya. Dalil berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Beliau mengatakan wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kaf ha ya ain sad. Surat apa itu? Maryam ayat pertama. Ya. Ini apa? Kaf huruf kan? Ai ha ya ain sad.
Dalam ayat yang lain alif lam mim, alif lam, apa alif apa? Huruf, lam huruf, mim huruf, kan gitu. Ini tuh menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu huruf-huruf. Huruf yang ada itu bagian dari Al-Qur'an. Kan gitu ya. Bahkan beliau mengatakan waftataha tis'an wa ishrina suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah membuka ya surat-surat dalam Al-Qur'an itu berjumlah 29 menggunakan apa? Ayat muqatta'ah, huruf muqatta'ah tadi. Berapa tadi? Ada berapa surat yang dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong tadi? 29. Dihitung saja sudah. Al-Baqarah, ya, alif lam mim. Ali Imran, alif lam ra. Nah itu kan? Itu coba. Itu penulis kitab mengatakan berapa? Ada 29. Nanti hitung lagi di rumah. Kalau kurang percaya. Ya, Yasin, Nun, Hamim, kan gitu ya. Toha, itu kan. Nah, itu huruf semua itu. Nah, gitu ya. Terus wa qala nabiyyu, dan Rasul bersabda, man qara'al Qur'ana fa'arabahu falahu bikulli harfin minhu asyru hasanat wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasanah. Haditsun sahih. Kata beliau mengatakan, tapi hadis yang betul ini hadis yang dhaif ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Dhaifah, beliau mengatakan bahkan hadisnya maudhu', palsu. Kita baca, man qara'al Qur'an fa'arabahu, barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian mengi'rabnya, yaitu membenarkan bacaannya, falahu bikulli harfin minhu asyru hasanat, maka untuknya setiap huruf yang dibaca mendapatkan 10 pahala. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membacanya, walahana fih, kemudian dia keliru, salah dalam bacanya, falahu bikulli harfin hasanah, baginya setiap huruf yang dibaca 1 kebaikan. Tapi hadis dengan lafaz ini apa tadi? Sampai Syekh Al-Albani mengatakan maudhu', palsu. Nah, riwayat yang sahih itu dari Ibnu Mas'ud, yang itu mauquf. Mauquf itu ucapan Ibnu Mas'ud, tidak sampai marfu' kepada Rasul, yaitu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 pahala itu akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Gitu ya. Kemudian kata beliau, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda. Ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan Syekh Al-Albani. Rasulullah mengatakan, iqra'ul Qur'an qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu. Perhatikan, Masya Allah. Rasul mengatakan, bacalah Al-Quran sebelum datang suatu kaum, ya, sebelum datang suatu kaum yuqimuna hurufahu, yang mereka menegakkan huruf-hurufnya itu apa? Sekedar membaca huruf-hurufnya, iqamatas sahmi, seperti mereka menegakkan apa? Panah, anak panah. La yujawizu taraqiyahum, yang tidak melewati tenggorokan mereka. Perhatikan, Rasul mengatakan baca Al-Quran sebelum datang suatu kaum yang mereka apa? Ketika membaca Al-Quran cuma lisannya saja, ya, diperindah pakai langgam inilah, langgam itulah. Tapi apa? Bacaan mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka, cuma di lisan saja. Ya ta'ajjaluna ajrahu, mereka pengen cepat-cepat dapat balasannya. Bisa dalam artian karena untuk lomba, gitu ya, atau biar dapat hadiahan gitu, lumayan dapat sepeda. Jadi baca Al-Quran pengen dapat sepeda. Atau baca Al-Quran, kenapa? Karena di acara hajatan, sekali baca Al-Quran dapat amplop. Berarti kan itu. Jadi mereka nyari apa? Ya ta'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu, dan mereka tidak mencari pahala yang nanti di hari kiamat. Rasul mengatakan, baca sekarang itu sebelum datang hari seperti itu. Kaum yang baca Al-Quran cuma lisannya saja, nggak sampai ke kerongkongan. Itu pun apa? Pengen cari balasan di dunia, bukan di hari kiamat. Terjadi jangan-jangan zaman kita ini ya. Maka cepat-cepat baca Al-Quran itu. Nah, kemudian
Ini ayat dan hadis dalil tentang Al-Quran ya. Kemudian beliau mengatakan waqala Abu Bakar wa Umar. Ya, berkata Abu Bakar dan Umar, i'rabul Qur'ani ahabu ilaina min hifdzi ba'di hurufihi. Bahwa membaca Al-Quran dengan benar dan baik itu lebih aku sukai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Perhatikan. Daripada menghafal sebagian hurufnya. Ini apa kita ambil? Umar dan Abu Bakar mengatakan menghafal sebagian huruf. Berarti apa? Beliau menisbahkan bahwa Al-Quran itu ada huruf-hurufnya. Itu yang dijelaskan Umar itu. Kemudian waqala Aliyun, dan berkata Ali bin Abi Thalib, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullihi. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia telah mengingkari seluruh dari Al-Quran. Apa kata Ali? Siapa yang mengingkari satu huruf? Ini menunjukkan Al-Quran itu huruf gitu loh. Itu ya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita mengingkari Al-Quran walaupun satu huruf. Apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Ayat ini nggak cocok. Naudzubillah. Hati-hati itu. Ya, kalau mengatakan satu huruf diingkari, sama saja dia mengingkari seluruh Al-Quran. Lah kalau mengingkari Al-Quran bagaimana? Ya selamat tinggal, bukan muslim lagi kan gitu. Nah ini kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wattafaqal muslimuna ala addi rasulil ala addi suwaril Qur'ani wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufi. Perhatikan. Belum mengatakan dan kaum muslimin telah bersepakat untuk apa? Menghitung itu surat-surat dalam Al-Quran, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, dan huruf-hurufnya. Umat Islam sudah sepakat. Jadi Al-Quran itu termasuk apa? Ayat-ayatnya, kalimatnya, dan huruf-hurufnya. Kenapa ada orang yang mengingkari Al-Quran itu ada hurufnya? Iya. Kemudian kata beliau, wala khilafa bainal muslimin fi anna man jahada minal Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqun alaihi annahu kafir. Perhatikan, ini Quran mengatakan, dan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Barang siapa yang juhud mengingkari dari Al-Quran, ya, berupa surat atau ayat atau kalimat atau huruf, muttafaqun, dengan kesepakatan bahwa dia adalah kafir, orang kafir. Kalau apa? Dia mengingkari Al-Quran, baik itu satu suratnya, satu ayatnya, satu kalimatnya, satu huruf saja. Coba Masya Allah, Ibnu Qudamah menukilkan ijma kaum muslimin. Dia bukan muslim lagi. Ini penting, berarti kan? Akidah penting ini. Masya Allah, ini sepakat loh Pak nih. Jadi kalau sepakat itu, ini bukan sembarang. Yang Rasul pernah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Makanya dalam Islam yang namanya ijma itu hujjah. Ya, ijma itu hujjah. Wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Dan pada penjelasan ini terdapat hujjah yang sangat kuat bahwa Al-Quran termasuk di dalamnya adalah huruf. Gitu ya, Masya Allah, ini akidah yang disepakati oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, Masya Allah ya. Jadi kitab ini memang agak rumit itu di depan. Begitu belakang tidak, ini kan sudah mulai menjelaskan Al-Quran kalam Allah. Nanti pertemuan akan datang, insya Allah menjelaskan bahwa Allah ya ini akan dilihat oleh orang-orang beriman pada hari kiamat. Akan dilihat nanti ya bagaimana dalil-dalil yang ada dan bagaimana ahlu sunnah kaum muslimin mereka bersepakat tentang akidah ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita mempelajari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.